Iya, selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam Panganjali umat. Om Swastiastu. Artinya semoga dalam keadaan selamat selalu atas lindungan ide yang widiwasa Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020, sesuai dengan jadwal pembelajaran atau jadwal pelajaran di masing-masing kelas, adalah merupakan tanggal pertama kali untuk pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian model pembelajarannya adalah pembelajaran di rumah masing-masing secara daring atau pembelajaran dalam jaringan. Kalau dikerenkan bahasanya adalah belajar secara online. Sudah barang tentu bagi anak-anak semua, termasuk bapak atau guru yang lain, harus menyiapkan perangkat pembelajarannya berupa HP, handphone, Android, sehingga pembelajarannya akan bisa berlangsung dengan baik melalui WA atau WhatsApp. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini, waktunya dialokasikan 4 jam pembelajaran, yaitu dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sebelum lanjut ke materi pokok, jadi perlu Bapak sampaikan bahwasanya dalam hal pembelajaran ini, waktu yang Bapak sampaikan tidak berakhir sampai dengan pukul 10 lebih 5 menit, maka waktu selanjutnya, kalau ada masih sisa waktu, itu adalah Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk lebih banyak belajar secara mandiri dengan cara membaca
materi pembelajaran yang sudah anak-anak siapkan pada buku yang sudah dibagikan hari yang lalu. Artinya kalian tetap belajar walaupun penjelasan guru singkat sesuai dengan apa yang kalian lihat dan perhatikan, tidak sampai diakhiri pada waktu pukul 10:05. Tapi seperti Bapak katakan tadi, anak-anak menggunakan waktu yang lebih itu untuk lebih banyak membaca materi pelajarannya. Karena apa? Karena kalian kalau memang sudah lebih banyak membaca, berarti ilmu itu, termasuk ilmu-ilmu yang lain, akan lebih banyak kalian miliki. Jadi intinya adalah Bapak tanamkan gemar membaca. Oleh karena demikian, sekarang sambil Bapak menjelaskan materi-materi berikutnya, kalian juga harus mempersiapkan buku mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 5 di semester pertama dengan materi pokoknya adalah mengenai kitab suci Weda. Nah, anak-anak semuanya yang berada di rumahnya masing-masing, sebelum Bapak tingkatkan ke acara selanjutnya kepada materi, alangkah baiknya Bapak sampaikan salam sehat COVID-19 dengan tetap melakukan 1. Pakai masker bila sedang bepergian. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun supaya bersih. Yang ketiga, jaga jarak dengan teman, dengan siapapun, apalagi ketika kalian dapat keluar di tempat keramaian. Jaga jarak intinya. Mudah-mudahan dengan jalan itu anak-anak kita semua tidak terpapar oleh virus corona. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, mari kita ucapkan dulu doa sehari-hari sebelum melakukan suatu kegiatan yang merupakan ajaran dari agama Hindu. Doanya, doa sehari-hari itu dinamakan dengan Dainika Upasana. Mari kita cakupkan tangan, pejamkan mata. Om Awi Genam Mastu Name Sidam, yang artinya semoga tidak ada halangan atau rintangan di dalam melakukan kegiatan
apapun bentuknya. Baiklah anak-anak semua yang ada di rumah, sekarang fokus kepada materi pokok pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai kitab suci Weda. Nah, Bapak mulai dari segi ucapan, sebab kalau kita bicara tentang kitab suci agama Hindu yang bernama Weda, itu tulisannya tidak akan secara langsung adalah tulisannya berbentuk Weda, tetapi tulisannya adalah memakai V, jadi tulisannya Veda. Veda dibaca Weda, diperbolehkan itu ya, Weda seperti ini. Nah, mungkin terbalik kalau dilihatkan, dibagaimanakan juga ya. Nanti Bapak akan foto, kemudian Bapak share bagaimana bentuk kitab suci itu. Nah, sekali lagi, mari kita fokus kepada materi pembelajaran ini, yang mana model pembelajarannya adalah Bapak laksanakan secara ceramah Dharma Wacana, tidak bisa didiskusikan seperti yang terjadi di dalam kelas ketika tatap muka. Jadi satu arah komunikasinya, artinya Bapak menggunakan metode ceramah satu arah dulu, nanti umpan baliknya adalah baru mengevaluasi terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan, dipadukan dengan kegiatan kalian yang membaca materi yang sudah tersedia di dalam buku pelajaran. Nah, sekali lagi, kitab suci agama Hindu, agama kita, itu adalah Weda. Sekali lagi, tulisannya Veda, dibaca Weda. Kata Weda ini dari segi pengertiannya adalah berasal dari urat kata widya, yang artinya adalah mengetahui. Jadi Weda berasal dari urat kata, ya, kata dasarnya itu adalah vid atau wid, artinya mengetahui. Jadi Weda di sini artinya pengetahuan suci, kebenaran sejati. Itu pengertian dari segi etimologi atau dari segi katanya, ya. Jadi sekali lagi, kata Weda atau Veda berasal dari urat kata vid atau wid, bisa dibaca wid, artinya mengetahui. Sehingga kata Weda atau Veda itu artinya pengetahuan suci, kebenaran sejati. Nah,
Demikian dari segi urat katanya, pengertian kata Weda itu. Selanjutnya kita lihat dari segi bahasanya. Ya. Dari segi bahasa, Weda atau Veda itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Sekali lagi, bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Jadi Weda itu adalah juga merupakan wahyu. Ya. Wahyu Tuhan. Wahyu itu artinya sama dengan sabda, suara dari Tuhan, suara dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci, sehingga ajarannya itu adalah suci. Jadinya Weda adalah dipakai sebagai kitab suci untuk agama Hindu. Itu dulu yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, dari segi bahasanya, Weda adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Kemudian sumbernya adalah dari wahyu Tuhan. Apa itu wahyu? Wahyu itu sama dengan sabda. Sabda sama dengan suara. Suara dari siapa? Suara dari Yang Maha Suci, dari Tuhan. Suara itulah diterima oleh para maharsi pada zaman dulu. Sekali lagi, jadi yang menerima sabda Tuhan itu, sabda suci itu adalah oleh para maharsi pada zaman dahulu. Berapa tahun yang lalu? Mungkin bisa dikatakan ya beribu tahun yang lalu. Kita tidak tahu secara nyata. Jadi intinya itu adalah merupakan wahyu atau sabda Tuhan. Oleh karena wahyu itu diterima oleh para maharsi melalui alat pendengaran. Kalau kita secara nyata di sini namanya telinga ya. Tapi nafsu untuk mendengarkan suara itu sehingga bisa menerima suara penihnya itu di dalam ajaran Hindu yang namanya dasendriya, 10 indria. Ya. Salah satunya adalah srotendriya. Sroti indria. Artinya ya, indria yang menghasilkan alat pendengaran dari telinga. Jadi wahyu itu diterima berdasarkan pendengaran. Berdasarkan pendengaran, sabda itu diterima. Sabda suci itu diterima oleh pendengaran para maharsi. Itulah berdasarkan pendengaran disebut dengan seruti. Ya, sekali lagi itu adalah seruti. Berdasarkan pendengaran dari wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharsi.
ribu-ribu tahun, tidak secara berbarengan dengan yang lain itu. Nah, kemudian sabda ini setelah diterima dalam perjalanan berikutnya dari zaman ke zaman, itu diingat, ya, diingat-ingat apa yang disabdakan itu, kemudian baru ditulis. Artinya dari sabda yang didengar kemudian diingat-ingat, itu yang dikumpulkan, itulah dijalankan, sehingga penerapannya itu adalah berdasarkan ingatan. Jadi Weda yang bersumber pada ingatan itu disebut dengan semerti, Weda semerti. Nah, sehingga bagannya Bapak tulis seperti ini, ya. Nah, Veda atau Weda itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah Weda Sruti, yang kedua adalah Weda Semerti. Sruti adalah Weda berdasarkan pendengaran, wahyu itu. Semerti adalah Weda yang bersumberkan pada ingatan. Itulah yang diklasifikasikan oleh Begawan Manu. Sekali lagi, Begawan Manu. Nah, jadi Weda itu adalah memberikan tuntunan hidup kepada umat manusia, khususnya adalah umat Hindu secara umum. Garis besarnya adalah seperti itu dulu. Nanti masih ada waktu, silakan kalian membaca dengan materi yang sama. Sudah barang tentu materi itu menyangkut tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, materi pokok mengenai kitab suci Weda. Timbal balik, istilahnya tanya jawab pada kesempatan ini tidak bisa dilaksanakan karena sistemnya adalah seperti ini, jadi satu arah. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, nanti Bapak akan ajukan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi belajar enggak, mendengarkan enggak. Jadi perpaduan antara belajar sendiri dengan jalan membaca, ini sudah biasakan itu, dipadukan dengan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, termasuk Bapak tadi. Demikian materi yang Bapak sampaikan secara konsep sudah Bapak sampaikan tadi. Tinggal kalian mengulang video itu, memadukan dengan hasil bacaannya, baru menjawab
beberapa pertanyaan-pertanyaan. Seperti Bapak katakan tadi sebelumnya, ketika Bapak akhiri pembelajaran ini sebelum pukul 10:05, karena waktunya adalah 4 kali, ya, 4 jam mata pelajaran, artinya 35 menit per 1 jam mata pelajaran kali 4, sehingga dari 07.30 berakhir pada 10.05 WITA, waktu Indonesia Tengah. Nah, oleh karena demikian, kesempatan yang ada tersisa, silakan kalian anak-anak semua baca, utamanya adalah anak-anak yang sudah masuk di dalam hal pembelajaran grup kelasnya, grup WhatsApp-nya. Bagi teman-teman kalian yang mungkin belum masuk anggota grup WA, mungkin karena belum punya HP yang sama dengan kalian, Bapak maklumi itu. Tapi bagi anak-anak seperti kalian yang sudah memiliki sarana seperti HP Android, bisa melihat secara langsung apa yang diterangkan oleh gurunya melalui jaringan, silakan belajar di rumah. Tentukan waktu, tentukan tempatnya. Orang tuamu pasti mendukung. Tidak mungkin kalian dipaksakan untuk bekerja membantu yang lain. Pasti yang diutamakan adalah belajar. Kalau tidak ada COVID seperti ini, ya pastilah kalian datang ke sekolah, belajar seperti biasa, tatap muka, dialog dengan gurunya. Nah, untuk dimaklumi seperti itu yang Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi, selamat belajar. Walaupun situasinya seperti ini, ya, asungkare, mudah-mudahan cepat COVID ini berlalu. Demikian, Bapak akan akhiri dulu dengan Paramasanti. Setelah itu, Bapak baru akan bacakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Jawabannya berupa tulisan boleh, ya, berupa tulis, nanti dikirim, sehingga Bapak akan mudah mengetahui, oh, anak ini begini, anak ini begini, terutama bagi yang sudah punya WA. Om, Santi, 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 Om. Nah, lanjut. Pertanyaan yang pertama. Dengarkan baik-baik pertanyaan yang pertama. Nomor 1, ya. Apa nama kitab suci agama Hindu? Itu dijawab dengan tulisan yang benar. Tulisan yang benar. Yang kedua, Weda adalah berasal dari bahasa apa? Tulis.
Weda itu berasal dari bahasa apa? Nomor 2 ya. Yang ketiga, kata Weda berasal dari urat kata vid atau wid yang artinya titik atau apa? Nomor 3. Apa artinya itu? Wid artinya apa? Dari urat kata itu maksudnya ya. Yang keempat, tidak terlepas dari apa yang Bapak sampaikan selaku umat Hindu, tulis kata nama salam agama Hindu, salam Panganjali. Apa salamnya? Atau mantramnya bagaimana, gitu maksudnya. Itu ditulis. Ya. Nomor 4. Nomor 5. Nah, ini lagi. Nomor 5. Dalam melaksanakan kegiatan tertentu atau kegiatan sehari-hari, sebelum melakukan kegiatan kita mengucapkan doa yang bernama Dainika Upasana. Tulis apa mantram itu, Dainika Upasana, sebelum melakukan kegiatan. Apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai dengan menyentuh dengan materi secara konsep, kemudian kalian membaca, rasanya sudah nyambung. Nanti Bapak akan melihat dari segi hasil kalian dikirim lewat WA juga. 5 yang Bapak sampaikan tadi, termasuk pertemuan berikutnya di hari-hari yang akan datang. Bapak akan berikan tugas-tugas. Karena apa? Karena buku kalian sudah bawa. Bapak memberikan tugas sesuai dengan yang ada materinya di buku itu, sehingga seperti Bapak katakan tadi, tidak ada hentinya kita membaca. Baca, mengerti. Ada soal di sana, jawab. Nanti Bapak untuk selanjutnya akan berikan tugas. Tidak banyak. Yang jelas kalian tetap belajar. Terima kasih. Bapak akhiri.